Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 41 sampai bab 45. Keduanya sangat tertekan saat menuju putaran pertama perawatan Audi A6 miliknya. Victor sangat bangga dengan mobilnya, tetapi Ferrari yang dikendarai teman Gerald membuatnya merasa sedikit malu. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan merasa bahwa mereka harus mencari tahu kebenaran di balik teman Gerald. Setelah itu, di bengkel perawatan mobil, saat Victor sedang menunggu perawatan selesai, dia memulai percakapan dengan bosnya karena dia ingin mendapatkan kekaguman dan rasa hormat dari orang-orang yang memandangnya dengan kekaguman di mata mereka. Kali ini, pada saat ini, orang yang bertanggung jawab untuk merawat kendaraan Victor berkata, "Pak, saya pikir sangat bijaksana bagi Anda untuk memilih Audi kelas atas sebagai mobil pribadi Anda. Mobil Audi kami tidak seperti mobil kelas atas atau mobil mewah lainnya di pasaran. Misalnya, mobil sport Ferrari hanya membuat orang merasa dihormati. Hanya orang kaya yang mau berinvestasi pada mobil semacam itu. Sekarang, kebanyakan pengusaha kaya biasa akan fokus pada mobil seperti Audi atau BMW sebagai gantinya. Tapi, tidakkah menurut Anda lebih baik mengendarai Ferrari? Anda pasti akan mendapatkan lebih banyak perhatian dan wajah jika Anda mengendarai Ferrari." Whitney mau tak mau mengatakan dengan nada masam saat ini. "Hahaha, kecantikan. Anda juga harus memperhatikan siapa yang menggunakan atau mengendarai mobil mewah itu. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Mari kita bicara tentang mobil sport Ferrari. Ini adalah mobil mewah mutlak dengan harga masing-masing setidaknya beberapa ratus ribu dolar. Memiliki Ferrari sama dengan mencap diri Anda sebagai orang kaya dan kaya." Baru beberapa hari yang lalu, mereka mengusulkan serangkaian rencana pemasaran untuk merangsang pengembangan kelas junior dan menengah. Selama Anda bersedia membayar deposit sebesar 7.000 dolar, Anda akan diberi pengemudi yang ditunjuk untuk mengantar Anda berkeliling dengan Ferrari mereka yang paling mewah. Selain itu, Anda juga akan diberi kesempatan untuk menguji mobil sendiri. Saya senang bahwa orang-orang yang benar-benar kaya seperti Anda tidak terpengaruh oleh kendaraan atau penawaran seperti itu, Tuan Wright. Sebaliknya, banyak anak muda lain saat ini yang tidak membumi dan hanya dipenuhi dengan kesombongan. Meskipun keluarga mereka sebenarnya tidak memiliki bisnis besar dan meskipun beberapa dari orang-orang ini menghadapi kesulitan keuangan mereka sendiri, mereka lebih dari bersedia untuk membayar deposit hanya untuk memuaskan kesombongan mereka sendiri dan memiliki kesempatan untuk menguji drive Ferrari. Begitu mereka mendengar kata-kata pria itu, Whitney dan Victor saling bertukar pandang. Sepertinya batu besar di hati mereka telah terbalik. "Tuan, apakah maksud Anda selama Anda bersedia membayar 7.000 dolar? Seseorang akan mengantar Anda berkeliling sehingga Anda dapat merasakan bagaimana rasanya mengendarai salah satu mobil sport Ferrari itu?" Whitney bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Ya, tetapi menurut berita orang dalam, saya mendengar bahwa promosi ini akan dibatalkan dalam beberapa hari. Ini karena promosinya sepertinya tidak berguna dan banyak orang mengkritik Ferrari, mengatakan bahwa ini terlalu mencolok." "Ah, aku akhirnya mengerti sekarang." Whitney menghela napas lega. Ternyata dalam upaya memuaskan kesombongannya sendiri, Gerald benar-benar menghabiskan 7.000 dolar hanya untuk merasakan bagaimana rasanya dikemudikan dengan Ferrari. Whitney tidak percaya bahwa Gerald sebenarnya adalah orang yang menjijikkan. Pada saat ini, Whitney berspekulasi bahwa Gerald tidak berusaha menghindari terlihat oleh siswa manapun, tetapi sebaliknya, dia sengaja berhenti di pintu masuk sehingga dia akan melihatnya turun dari Ferrari. Orang ini benar-benar menjijikkan. Puff, ahcu. Gerald baru saja keluar dari pusat pendaftaran tes mengemudi di kampus dan dia mulai bersin segera setelah dia keluar setelah mendaftar untuk tes mengemudi. Sekolah mengemudi ini bekerja sama langsung dengan pihak kampus dan pihak kampus menyewakan sebagian tempat untuk mereka menjalankan sekolah mengemudi. Gerald sudah memutuskan untuk membeli mobil karena dia hanya punya beberapa hari lagi sampai akhir bulan. Dia harus menghabiskan 3 juta dolar untuk kartu pembelanja tertinggi Universal Global miliknya. Namun,
Bagaimana mungkin dia mempertimbangkan untuk membeli mobil jika dia tidak memiliki SIM? Di masa lalu, Geralt bahkan tidak punya uang untuk mendaftar tes mengemudi untuk mendapatkan SIM. Dia akhirnya punya cukup uang untuk melakukannya sekarang. Geralt sangat bersemangat dan penuh harapan saat ini. Tapi, dia benar-benar tidak tahu mengapa dia sering bersin akhir-akhir ini. Apakah seseorang mengutuknya? Geralt memutuskan untuk kembali ke asrama untuk beristirahat. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah telepon dari teman sekamarnya, Harper. Ada apa? Harper, Geralt, kamu di mana? Apa kau akan kembali ke asrama? Alice telah menyarankan agar kita semua berkumpul dan pergi keluar. Jadi, haruskah kita pergi? Bagaimanapun, Hailey adalah orang yang meminta Alice untuk mengundang kita bergabung dengan mereka. Saat Geralt mendengarkan kata-kata Harper, dia merasa Harper tidak lagi maskulin seperti dulu sejak dia jatuh cinta pada Hailey. Namun, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak menilai Harper seperti itu. Lagi pula, ketika dia sedang jatuh cinta, dia juga bertindak dengan cara yang sama. Dia akan selalu memikirkan Safia, dan dia akan selalu mempertimbangkan perasaannya terlebih dahulu, tidak peduli apa yang dia lakukan. Ketika Safia bahagia, dia bahagia. Ketika Safia sedih, dia sedih. Tidak ada alasan untuk menjelaskan mengapa dia merasa seperti ini. Mungkin, seperti itulah rasanya mencintai seseorang. Tidak, alasan kami memutuskan untuk meneleponmu dan mendiskusikan masalah ini denganmu adalah karena Alice secara khusus meminta kami untuk membawamu ke pertemuan kali ini. Harper dengan cepat memberi tahu Charlie. Geralt tercengang. Itu tidak masuk akal sama sekali. Bukankah Alice selalu sangat kesal setiap kali dia melihatnya? Mengapa dia secara khusus mengundangnya ke pesta? Sejujurnya, Geralt sudah minum dan makan banyak makanan selama jamuan makan siang hari ini. Jadi dia tidak lapar sama sekali. Sebaliknya, dia kebanyakan benar-benar kelelahan karena dia telah menghibur dan mengobrol dengan para pengusaha selama jamuan makan tadi. Dia benar-benar tidak ingin pergi sama sekali. Terlebih lagi karena itu hanya pertemuan sederhana. Geralt benar-benar ingin bersiap-siap untuk tes mengemudinya. Mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Bagaimanapun, sebagian besar kehidupan generasi kedua yang kaya dimulai dengan berkumpul dan bersosialisasi. Meskipun dia belum mengungkapkan identitasnya, semua jenis pesta, hiburan, dan pertemuan sepertinya sudah berputar di sekelilingnya. Ketika Geralt menolak untuk menghadiri pertemuan itu, Harper juga mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi lagi. Hal ini membuat Geralt merasa sangat terjerat dan akhirnya, dia dengan enggan setuju untuk bergabung dengan pesta malam itu. Geralt kembali ke asrama dan berganti pakaian baru. Setelah itu, Geralt dan teman sekamarnya bertemu dengan semua orang saat mereka berkumpul di luar gerbang sekolah. Alice, kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk mentraktir kami makan malam? Kemana kita akan pergi? Naomi juga ada di sini dan dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini kepada Alice karena penasaran. Sejujurnya, ini bukan suguhan saya malam ini tapi suguhan Quinton. Restoran mereka di Maybury Commercial Street akan segera dibuka. Jika pertemuan berjalan lancar di sore hari dan jika mereka telah memperoleh persetujuan, maka Grand Marshal Restaurant akan resmi menjadi milik keluarga Quinton. Ekspresi arogansi melintas di wajah Alice dan dia hanya bisa mengangkat matanya untuk melihat ekspresi Geralt saat ini. Apakah Geralt benar-benar berpikir bahwa dia begitu hebat hanya karena dia mampu mengundang semua orang untuk makan malam di tempat paling mewah di dalam Wayfair Mountain Entertainment? Ini benar-benar membuat Quinton dan Alice merasa sangat malu saat itu. Tapi, apa yang akan terjadi lagi di masa depan? Geralt masih akan menjadi orang miskin seperti dulu. Bisakah dia membawa semua orang ke Wayfair Mountain Entertainment lagi? Namun, Quinton berbeda. Keluarga Ziegler tidak hanya memiliki pabrik sendiri tetapi mereka juga memiliki salah satu restoran di Maybury Commercial Street. Jika dia bisa membangun hubungan yang baik dengan Taipan Bisnis, Zack Lille, maka masa depan Quinton akan sangat jelas. Alice adalah orang yang bersikeras mengundang Geralt untuk bergabung dengan mereka malam ini. Dia ingin Geralt tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Quinton dan dia ingin melihat ekspresi canggung dan malu di wajahnya. Namun, Alice sedikit kecewa.
Ini karena Geralt memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan sepertinya dia tidak peduli dengan situasinya. Baiklah kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Alice mau tidak mau berpikir sendiri. Alice, karena ini adalah pembukaan restoran Quinton. Bukankah tidak pantas bagimu untuk membawa begitu banyak dari kami bersamamu hari ini? Lagi pula, kita tidak sedekat itu dengannya. Naomi sedikit khawatir saat ini. Jocelyn, yang sedang memperbaiki riasannya saat ini, tiba-tiba mengumumkan dengan penuh semangat. Hahaha. Bagaimana bisa tidak pantas? Alasan mengapa Alice mentraktir semua orang untuk makan malam hari ini adalah karena dia ingin membuat pengumuman penting. Saya percaya bahwa semua orang ingat apa yang terjadi di bar karaoke minggu lalu. Faktanya, Quinton yang meminta bantuan ayahnya untuk menangani masalah ini. Apa yang dilakukan Quinton untuk kita benar-benar menyentuh hati Alice. Selama beberapa hari terakhir, Quinton telah mengejar Alice dengan keras dan setelah banyak pertimbangan, Alice akhirnya memutuskan untuk memberi Quinton kesempatan. Dia akan menjalin hubungan dengannya dan dia akan menjadi cinta pertamanya. Apa? Semua orang terkejut setelah mendengarkan kata-kata Jocelyn. Tanpa diduga, Geralt adalah orang pertama yang berteriak keras. Sial, seseorang telah mencuri kreditnya lagi. Geralt merasa sangat tidak nyaman setelah mendengar berita ini. Dia jelas orang yang telah menyelesaikan masalah yang dimaksud Alice. Memang, Geralt tidak ingin ada hubungannya dengan Alice. Terlebih lagi, satu-satunya alasan mengapa dia memutuskan untuk maju dan menyelesaikan situasi malam itu adalah demi Naomi. Namun, pada saat ini, Alice jelas salah paham bahwa Quinton adalah orang yang membantunya menyelesaikan masalah ini. Dia bahkan merasa bahwa Quinton sangat luar biasa dan itulah alasan mengapa dia membuat keputusan untuk bersama dengan Quinton. Alice memang gadis yang sangat cantik dan dia belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Dia adalah seorang dewi mutlak. Geralt akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terpikat oleh penampilan Alice. Haruskah dia mencari kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya pada Alice? Bahkan jika dia tidak ingin berterima kasih padanya, setidaknya dia akan menemukan kebenaran dan dia tidak akan berakhir menjalin hubungan dengan seseorang hanya karena kesalahpahaman belaka. Geralt berpikir sendiri saat ini. Sekelompok orang terus berbicara dan tertawa sebelum mereka naik taksi ke Grand Marshal Restaurant di Maybury Commercial Street. Upacara pembukaan restoran Grand Marshal tentu saja sangat meriah karena semua orang yang mereka kenal dan seluruh lobi di lantai pertama penuh sesak saat ini. Mereka yang keluar masuk restoran semuanya adalah orang kaya dan berkuasa. Quinton benar-benar luar biasa. Alice, apakah itu berarti Grand Marshal Restaurant di Maybury Commercial Street akan menjadi milik keluarga Ziegler di masa depan? Bisakah kita datang ke sini dan bermain kapanpun kita mau? Jocelyn bertanya sambil menatap Alice. Tentu saja, Alice tidak akan melupakan kita hanya karena dia memiliki saudara Quinton sekarang. Benarkan, Alice? Setelah gadis-gadis itu masuk ke restoran, mereka semua sangat bersemangat dan mereka tidak bisa tidak melihat sekeliling restoran. Yah, kita semua bersaudara. Tentu saja, kamu bisa datang ke sini kapanpun kamu mau. Faktanya, Anda mungkin tidak tahu beberapa berita, tetapi restoran Grand Marshal tidak sepenuhnya milik keluarga Ziegler. Alice tiba-tiba memberitahu gadis-gadis itu saat mereka semua berjalan di sekitar area resepsionis. Apa? Bukankah keluarga Ziegler membeli Grand Marshal Restaurant? Tidak. Keluarga Ziegler hanya membeli hak untuk mengoperasikan Grand Marshal Restaurant. Pembuat uang dan pemilik sebenarnya adalah bos besar yang memiliki seluruh Maybury Commercial Street. Faktanya, seluruh jalan komersial milik bos besar ini. Alice berkata saat ekspresi wajahnya langsung berubah. Semua yang ada di Maybury Commercial Street dimiliki oleh satu orang. Bukankah tempat ini diatur oleh kamar dagang Maybury? Ya Tuhan, siapa yang tidak tahu bahwa Maybury Commercial Street seperti aliran uang yang tak ada habisnya? Bukankah dilaporkan di berita bahwa jumlah total yang dihabiskan di Maybury Commercial Street setiap hari adalah sekitar 14 juta dolar? Itu bernilai miliaran dolar di sini. Tentu saja, restoran Grand Marshal juga menyumbang lebih dari beberapa juta dolar setiap bulan dan itu akan berjumlah lebih dari puluhan juta dolar setahun. Pemiliknya menghasilkan banyak uang bahkan tanpa mengangkat satu jari pun.
Jocelyn dan gadis-gadis lain hampir meledak ketika mereka mendengar berita itu. Ternyata Mayberry Commercial Street tidak diselenggarakan oleh Mayberry Chamber of Commerce. Sebaliknya, satu bos besar memiliki hampir semua bisnis di jalan. Wow, berapa nilainya? Tidak mungkin. Aku akan gila hanya dengan memikirkannya. Saya ingin mencari tahu apakah bos besar itu memiliki seorang putra. Jika dia memiliki seorang putra, saya harap saya bisa menikah dengannya. Jocelyn dan gadis-gadis lain semuanya terobsesi saat ini. Alice tersenyum pahit sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Quinton memberitahuku bahwa bos besar Mayberry Commercial Street adalah sepasang adik laki-laki dan perempuan. Di antara mereka, saudara itu memiliki 70% bisnis dan perusahaan di Mayberry Commercial Street. Orang-orang di sini menyebutnya sebagai Tuan Crawford dan semua orang mengatakan dia tampak seperti orang yang sangat keren. Mereka bahkan mengadakan jamuan penyambutan untuknya pada siang hari ini. Sayangnya, Quinton hanya menerima konfirmasi untuk menjalankan restoran di sore hari dan dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pemiliknya. Pada saat ini, Alice tidak bisa tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Pemuda ini adalah orang yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa tertarik pada gadis biasa seperti dirinya? Selain itu, Alice sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang pemilik muda ini dan dia mencoba mencarinya di internet tetapi dia tidak dapat menemukan berita tentang dia sama sekali. Pada saat ini, Geralt mendengarkan percakapan mereka dan dia merasa sedikit malu. Ini terutama karena Alice mengatakan bahwa Tuan Crawford masih sangat muda dan keren. Apakah dia sangat keren? Mungkinkah semua orang salah paham ketika dia memukul Elena dan gadis-gadis lain? Pada saat yang sama, Geralt merasa sedikit aneh di dalam. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi Alice dan Jocelyn jika mereka tahu bahwa bos muda yang mereka bicarakan adalah dia. Alice, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu ada di sini? Saat semua orang bersemangat mendiskusikan restoran, Quinton, yang berpakaian rapi dalam pakaian formal, berjalan dengan Harold di sisinya. Quinton sangat tampan hari ini. Setidaknya, dia sangat tampan di depan sekelompok gadis. Saya melihat Anda sibuk bersosialisasi dan menghibur pelanggan Anda. Apakah Anda lelah? Alice tersenyum saat dia berbicara dengan lembut. Dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya dan dia bukan tipe gadis yang akan bertindak genit di depan pria, seperti yang selalu dilakukan teman sekamarnya, Jocelyn. Karena itu, dia hanya bisa berbicara dengan malu-malu. Saya baik-baik saja. Beberapa paman dan pemilik bisnis di Mayberry Commercial Street datang mengunjungi kami hari ini. Saya baru saja menemukan meja untuk mereka. Ayo, Alice, aku akan membuatkan kalian meja sekarang. Jawab Quinton dengan senyum cerah di wajahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Geralt yang berdiri tepat di belakang kerumunan. Geralt sedang menyentuh kuda kayu kecil yang diletakkan di rak. Kuda kayu kecil itu terlihat sangat halus dan terbuat dari kayu cendana. Geralt langsung tertarik padanya. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu pada saat ini. Hei, benda itu sangat rapuh. Harap berhati-hati. Saudara Geralt. Quinton cepat berkata dengan nada sarkastik. Bahkan, Quinton masih sedikit tidak senang dan iri pada Geralt karena telah mempermalukannya di Wayfair Mountain Entertainment. Ya, meskipun satu-satunya alasan Geralt mampu membawa mereka untuk menikmati makanan mewah di dalam Wayfair Mountain Entertainment adalah karena Zack berutang budi padanya untuk menyelamatkan nyawa putrinya, Quinton masih sangat cemburu padanya. Namun, Quinton merasa sedikit lebih baik karena keluarganya kini mengenal Zack. Quinton merasa bahwa hubungan antara Geralt dan Zack tidak mungkin bertahan selamanya. Lagi pula, tidak mungkin bagi seseorang untuk merasa berterima kasih kepada seseorang untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, Geralt hanyalah orang bodoh yang sia-sia dan konyol. Hei, jangan jatuhkan kuda kayu itu, Geralt. Bagaimana jika Anda ceroboh dan merusaknya lagi? Bagaimana jika Anda merusak kuda kayu kecil? Seperti bagaimana Anda merusak lukisan cat minyak terakhir kali. Quinton tidak berutang apapun padamu. Jadi bagaimana kamu akan membayarnya kalau begitu? Persis, dia benar-benar anak desa. Dia ingin menyentuh semua yang dia lihat. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Alice ingin mengundang Geralt ke sini bersama kita hari ini. Dia membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman.
Jocelyn dan gadis-gadis lain dengan cepat mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Geralt. Faktanya, alasan mereka secara terang-terangan mengejek dan mengkritik Geralt adalah karena mereka tahu bahwa Quinton tidak menyukainya. Jika Geralt bersikap baik dan ramah terhadap Quinton ketika mereka berada di Manor, maka Jocelyn dan gadis-gadis lain pasti akan mengingatnya. Namun, itu tidak terjadi. Terlebih lagi, Quinton sudah tidak senang melihat Geralt di sini dan sepertinya Geralt tidak tahu apa-apa sama sekali. Lagi pula, bagaimana mungkin Geralt bisa bersaing dengan Quinton? Gadis-gadis itu dengan cepat menyerang Geralt karena mereka ingin mengekspresikan posisi mereka di depan Quinton. Sementara itu, Alice hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pada awalnya, dia berencana untuk membalas dendam terhadap Geralt. Ketika dia memikirkannya sekarang, rencananya terasa sangat konyol. Sangat konyol baginya untuk mengkhawatirkan orang ini sejak awal. Naomi, pemain harpa, mengapa kamu di sini? Sial, Geralt, kamu di sini juga. Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar di belakang mereka dan dia terdengar sangat terkejut. Ketika Geralt mendengar suara wanita ini, dia mengangkat kepalanya dan berbalik, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah Safia. Safia memegang lengan Yuri dengan intim saat ini. Dia memandang Geralt, Naomi, dan yang lainnya dengan heran. Tanpa diduga, mereka juga mampu menghadiri acara kelas atas. Geralt memandang Safia dan dia melihat bahwa dia mengenakan emas dan perak. Setelah itu, Geralt tiba-tiba teringat pada cincin berlian yang Yuri belikan untuk Safia hari ini. Dia pasti membeli semua barang ini untuk dipakai Safia ke upacara pembukaan restoran Grand Marshal malam ini. Safia terlihat sangat bangga dan bahagia kali ini. Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Mungkin Safia dan Yuri benar-benar saling mencintai. Mungkin dia benar-benar hanya alat bagi Safia untuk menghilangkan kebosanannya di masa lalu. Ketika dia memikirkannya, dia merasa bahwa dia benar-benar konyol. Memikirkan bahwa dia sebenarnya mengkhawatirkan Safia tadi malam. Dia tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Saudara Quinton, Anda dan Geralt secara tak terduga juga saling kenal. Yuri bertanya dengan hormat. Faktanya, pabrik kecil keluarga Lowell bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ketinggian keluarga Ziegler. Satu-satunya alasan mengapa Yuri bisa datang ke upacara pembukaan hari ini adalah karena ibu Yuri dan ibu Quinton adalah teman sekamar di kampus yang memiliki hubungan dekat satu sama lain dan selalu berhubungan satu sama lain. Ketika Yuri mendengar tentang upacara pembukaan, dia meminta bantuan ibunya dan inilah alasan dia bisa datang ke sini bersama Safia malam ini. Mereka semua adalah teman Alice. Yuri, apakah kamu mengenal mereka juga? Tanya Quinton. Ya, saudara Quinton. Mereka dari kelas sebelah. Saudara Quinton. Geralt benar-benar sampah. Ini adalah upacara pembukaan yang sangat mewah dan mewah. Tetapi dia tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Lihat apa yang dia kenakan hari ini. Dia benar-benar menurunkan standar di sini. Safia berkata sambil memelototi Geralt dengan jijik saat ini. Dia bahkan mempererat genggamannya di lengan Yuri. Seolah-olah Safia mencoba menunjukkan kepada Geralt bahwa hidupnya telah meningkat pesat setelah bersama dengan Yuri. Apalagi Safia ingin menunjukkan kepada Geralt bahwa dia berhak datang ke upacara pembukaan restoran Grand Marshal setelah putus dengannya. Menurut pendapat Safia, Geralt benar-benar beruntung telah memenangkan $30.000 dari lotre tetapi dia masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Quinton juga sangat puas dengan komentar Safia dan dia memasukkan tangannya ke dalam saku sambil tertawa dan berkata, jika dia ingin menurunkan standar, maka turunkan saja standarnya. Lagi pula, dalam hal keanggunan dan penghargaan umum, tidak semua orang memiliki standar yang tinggi. Hahaha, Quinton benar-benar luar biasa. Apa yang dia katakan sangat akurat. Itu benar. Saudara Quinton benar. Apa yang dia katakan benar-benar masuk akal. Jika tidak ada standar yang rendah, lalu bagaimana mungkin ada standar yang tinggi? Baiklah. Mari kita berhenti. Apakah tidak apa-apa membicarakan Geralt seperti ini meskipun itu benar? Hahaha, kali ini, Safia memiliki pemahaman diam-diam dengan Jocelyn dan gadis-gadis lainnya karena mereka setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Quinton. Geralt juga mulai marah ketika dia mendengarkan apa yang mereka katakan. Pada saat ini,
Dia berpikir pada dirinya sendiri tentang betapa kelompok gadis-gadis ini sangat menyukai uang. Baik-baik saja maka, dia hanya akan membuang uang pada mereka nanti. Baik, dia marah. Pada saat ini, Quinton memandang Geralt sebelum dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku Geralt, jangan salah paham. Aku hanya bercanda. Anda tidak marah, kan?" "Yah, saya tahu bahwa saudara Geralt pasti tidak akan marah. Apakah Anda benar-benar seseorang yang tidak bisa bercanda?" Geralt hanya menjawab dengan dingin. "Quinton, apakah kamu sengaja membuat masalah denganku hari ini?" Geralt awalnya berpikir bahwa alasan Alice mengundangnya ke sini hari ini adalah karena dia ingin dia memperbaiki hubungannya dengan Quinton. Lagi pula, meskipun dia tidak akur dengan Quinton, dia masih mengundang mereka semua untuk menikmati makan malam bersamanya di tempat paling mewah dan mahal di Manor. Dia berpikir bahwa itu wajar untuk melakukannya. Namun, Geralt akhirnya mengerti bahwa mereka hanya mengundangnya ke sini hari ini untuk mengejeknya. Oh, sepertinya Geralt benar-benar marah sekarang. "Saudara Quinton, apakah Anda sangat membantu dengan memberi Anda kesempatan untuk datang ke sini hari ini dan Anda masih berani marah padanya?" Hahaha, Safia merasa sangat senang ketika dia melihat semua orang meremehkan Geralt. Terlebih lagi, dia merasa lebih bahagia ketika dia menyadari bahwa Quinton sepertinya sedikit membenci Geralt. Karena itu, dia terus menghina Geralt karena ingin meninggalkan kesan yang baik di hati Quinton. "Baiklah, sudah hentikan, Quinton. Di mana meja yang kamu pesankan untuk kami?" Alice dengan cepat bertanya pada saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.